Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang anak-anak. Sehat semua? Sepertinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran tatap maya pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Uci, tolong pimpin temannya untuk berdoa. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita dapat membawa keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu mau cek kehadiran dulu. Rika Putri, Hadir, Bu. Krisnawati. Hadir, Bu. Sebagai pengantar pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Siapa yang mau menjadi orang sukses? Saya, Bu. Jadi seperti ini, kalau kita mau jadi orang sukses, ingat 3 hal, yaitu kenali diri sendiri. Apa yang harus dilakukan, terus bagaimana melakukannya. Jadi kenali sendiri itu punya bakat apakah kita, punya kemampuan apa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajarkah atau bermalas-malasan? Kalau bagaimana cara melakukannya? Tentu dengan giat belajar. Jangan putus asa. Untuk materi hari ini kita masih sama dengan bab yang kemarin, bab 3, sumber daya alam. Tapi kita masuk ke sub pokok bahasan klasifikasi penggolongan sumber daya alam. Siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, coba ya nih. Potensi sumber daya alam yaitu sumber daya alam kelautan, pariwisata, pertambangan, dan kehutanan. Iya, itu materi kita minggu lalu masih ada kaitannya dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Dalam pembelajaran kita pada siang hari ini adalah langkah pembelajaran. Nanti Ibu Ada akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan dan manfaat, ada materi nanti berupa PowerPoint, akan Ibu tampilkan. Nanti kita ada pengerjaan lembar kerja peserta didik. Di akhir materi, Ibu ada buat evaluasi mandiri berupa kuis, setelah itu kesimpulan. Ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata serta sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menganalisis klasifikasi sumber daya alam berdasarkan bentuknya, menganalisis klasifikasi sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis atau nilai kegunaannya, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, peserta didik memiliki sikap mengamalkan ajaran agama, jujur, disiplin, bertanggung jawab, toleransi, dan dapat memberi solusi berbagai permasalahan. Manfaatnya itu dalam mempelajari materi ini, setiap peserta mampu membedakan sumber daya alam baik berdasarkan bentuk, proses, maupun nilai kegunaannya, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Masuk kita ke materi. Ini ada klasifikasi penggolongan sumber daya alam berdasarkan. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu membacakan slide? Klasifikasi penggolongan sumber daya alam berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan, proses pembentukan, nilai ekonomisnya, atau nilai kegunaannya. Iya, ini ada gambar apa? Saya, Bu. Iya, apa ini, Nak?
Ini Manda? gambar hewan, Bu, kelinci dan anaknya. Iya, gambar Terus hewan. ada gambar tanaman. Iya. Ini kalau Ibu tanya, ini merupakan sumber daya alam apa, Nak? Kaitannya dengan apa yang mau kita pelajari? Iya. Ini hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati. Lanjut. Ini yang pertama, penggolongan sumber daya alam itu berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Ada sumber daya alam materi, ada sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam energi, ada sumber daya alam ruang, dan ada sumber daya alam waktu. Nanti ini kita akan bahas satu per satu. Sumber daya alam materi. Apa saja contohnya? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa? Emas, perak, timah. Ada lagi? Ada, Bu. Saya, Bu. Jija, apalagi contohnya sumber daya alam materi Jija? Ada pasir, batu bara, biji besi. Iya, bagus. Ini ada persebaran bank tambang di Indonesia. Ini dia gambar peta. Tadi juga udah ada di video tadi dijelaskan bahwasanya ini aluminium di mana dia ya, di kota mana, aspal itu di mana, batu bara itu di mana, bauksit itu di mana. Paham, Nak? Paham, Bu. Kita lanjut. Ini ada sumber daya alam hayati, yaitu merupakan sumber daya alam dalam wujud makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa saja? Coba siapa yang bisa menerangkan dari gambar ini? Apa? Ada gambar apa saja? Sapi, Sayuran, sayuran, iya, ikan. iya. Jadi sumber daya alam hayati itu ada yang berupa peternakan, ada perikanan, ada perkebunan, ada pertanian, ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini sumber daya yang dapat menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Antara lain itu ada energi nuklir, ada energi gelombang laut. Paham? Ngerti? Ngerti, Bu. energi hidroelektrik itu apa, Bu? Ini adalah energi hidroelektrik, yaitu biasa dikenal dengan bendungan air atau suatu pembangkit listrik dalam skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya. Misalkan saluran irigasi, sungai, air terjun, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit airnya. Ini ada lagi sumber daya alam berdasarkan nilai ekonomis. Jadi ada yang ekonomisnya tinggi, ada ekonomisnya rendah, ada yang non-ekonomis. Ini tugas untuk kalian, diskusi dan kerja kelompok. Silakan berkumpul bersama kelompok yang telah Ibu bagi untuk melaksanakan diskusi dan pengerjaan LKPD. Untuk pengerjaan LKPD, pertambangan batu bara. Jadi coba kalian analisis sumber daya alam tersebut. Cari informasi yang terkait dengan sumber daya alam, mineral, batu bara tersebut. Manfaat apa saja
dari sumber daya alam tersebut bagi kehidupan. Selanjutnya ada analisis dampak negatif yang timbul dari eksploitasi yang berlebihan dari bahan tambang yang ada di gambar. Kalau yang kelompok 2-nya, tugasnya itu ada artikel yang berjudul Hewan Langka dan Terancam Punah di Indonesia. Cari faktor apa saja yang dapat menyebabkan keberadaan hewan di suatu wilayah itu terancam punah. Adakah faktor manusia yang menyebabkan salah satu kepunahan dari keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia? Kelompok 1 sudah berjalan, iya. Ya betul, batu bara itu ke dalam klasifikasi sumber daya alam materi. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 1 udah mau selesai nih. Udah selesai. Ini siapa yang mau presentasikan untuk lembar kerja peserta didik kelompok 1? Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Klasifikasi sumber daya alam batubara termasuk ke dalam golongan klasifikasi sumber daya alam materi, yakni sumber daya alam berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan. Adapun manfaat dari sumber daya alam mineral batubara antara lain yaitu sumber energi pembangkit listrik, penghasil produk gas, pendukung industri aluminium, pendukung industri baja, industri semen, dan industri kertas. Dimanfaatkan untuk membuat bangunan, isolasi bangunan, membuat cat, dan sebagainya. Kelompok 2, Uci. Dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menyebabkan keberadaan hewan di suatu wilayah terancam punah yaitu ada faktor perubahan penggunaan lahan di daratan dan laut, perubahan iklim, dan aktivitas manusia itu sendiri adalah salah satu faktor utama perubahan keragaman fauna di Indonesia dunia. Karena pembakaran liar hutan untuk perkebunan akan menyebabkan hewan di hutan kehilangan tempat tinggalnya. Ada yang mau bertanya? Pas, Bu. Pas. Oke. Di akhir pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi apa saja yang udah kalian dapatkan pada siang hari ini? Saya, Bu. Klasifikasi penggolongan sumber daya alam terbagi berdasarkan bentuk yang bisa dimanfaatkan, proses pembentukan dan nilai kegunaannya. Dan sumber daya alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Dari evaluasi pembelajaran, udah Ibu share ke WA, ada kuis yang Ibu share itu diklik. Selanjutnya, materi kita, pertemuan selanjutnya itu dibaca bukunya, paketnya halaman 72 sampai 81. Untuk minggu depannya nak ya, tentang pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.